Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amin, tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah studio Ipiso dua narasumber kita yang akan membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu persiapan Anies Baswedan menatap Pilpres 2024. Untuk membahas tema ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso Ketua Umum Milianis, relawan muda Anies Baswedan, Bapak Ramli Rahim. Dia juga adalah Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital seluruh Indonesia. Assalamualaikum Pak Ketum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ketum? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Dan untuk jadi penanggap, beliau telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso Direktur Link Indonesia, Dinda Herman Sijaya Esos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Sahabat dan sobat Ipiso, memang membicarakan sosok seorang Pak Anies Baswedan itu tidak ada habisnya. Dengan segala dinamika politik yang menyertai beliau. Nah, tentu untuk mengetahui seperti apa persiapan beliau, saya langsung mempersilakan Ketua Umum Milianis untuk memberikan gambaran ke publik, terus terkhusus masyarakat Indonesia, seperti apa persiapan-persiapan Pak Anies Baswedan hingga saat ini, terkhusus peran-peran Milianis dalam mempersiapkan semua agenda politik Pak Anies Baswedan. Silakan Pak Ketum. Terima kasih Pak Dir. Sebenarnya Pak Anies belum bikin apa-apa kalau secara umum ya. Jadi deklarasi-deklarasi yang begitu beruntun di mana-mana itu mayoritas sifatnya insidentil. Saya juga ini membentuk Milianis sebenarnya atas desakan teman-teman. Mereka tahu kalau saya dekat sama Pak Anies dan kemudian mereka minta untuk bikin sebuah wadah dan jadilah ini yang namanya Milianis ini. Milianis ini milenial Anies. Modelnya seperti itu. Dan ketika kita janji dulu Oktober kita deklarasi, itu Pak Laode itu deklarasi duluan di Jakarta dan kita kemudian mengurungkan untuk bikin deklarasi besar. Kenapa? Karena kalau terlalu kencang juga jadi repot kita. Ya. Jadi kita biarkan saja dulu, tapi memang kita tidak bisa menahan lagi laju deklarasi-deklarasi itu, dan saya sendiri menerima permintaan deklarasi itu bisa sampai 10 sebulan ya, itu di berbagai daerah. Dan memang kan jaringan kita ada di seluruh Indonesia. Jadi ini sangat mudah sebenarnya dilakukan deklarasi itu. Dan saya melihat bukan cuma Milianis ya. Sangat banyak deklarasi-deklarasi yang dilakukan di luar kelompok yang kita jalankan. Nah, kita melihat bahwa deklarasi itu ada beberapa dasar sebenarnya kenapa mereka membuat deklarasi. Padahal Pilpres kan masih jauh ya. Pilgub kan hampir bersamaan dengan Pilpres, Pilkada Kabupaten Kota juga hampir bersamaan. Tapi belum kelihatan, tapi Pilpres ini kencang sekali. Yang pertama persoalan tekanan ke Anies. Ini saya pikir ya kalau dalam hukum fisika itu aksi reaksi ya. Jadi ketika ada aksi yang menyerang begitu kencang, justru masyarakat memberikan reaksi dan kemudian dukungan ke Anies itu sangat besar. Jadi sebenarnya kalau diantara semua orang yang punya pretensi menuju Pilpres, saya melihat Anies itu paling kecil usahanya, paling sedikit usahanya untuk sampai ke sana. Kalau dibanding Pak Ganjar dan lain-lain, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, sudah sangat jauh mereka dibanding apa yang dilakukan Anies. Kemudian yang kedua ada kerinduan, ada kerinduan sosok lain selain Pak Jokowi. Di Indonesia ini kan selalu muncul antitesa. Jadi dari
pemimpin satu, pemimpin dua, dan seterusnya itu selalu dicari antitesanya siapa gitu. Jadi misalnya seperti Pak SBY dulu, ya kita sudah senang dengan Pak SBY, tapi orang mencari sosok yang berbeda dengan Pak SBY gitu. Dulu ada Pak Gus Dur misalnya, Habibie yang luar biasa. Prestasi Habibie sampai sekarang tidak ada presiden yang bisa mencapai apa yang dicapai Habibie, meskipun hanya setahun lebih. Tetapi orang mencari sosok lain selain Habibie. Gitu. Nah, di Anies ini orang menemukan prototipe pemimpin yang berbeda dengan Pak Jokowi. Ya. Makanya Henry Satrio itu disampaikan bahwa kalau orang mau pilih sama saja dengan Pak Jokowi, mereka cenderung ke Ganjar. Tapi kalau mau lebih baik dari Pak Jokowi, mereka akan pilih Anies. Gitu. Nah, ini saya kira dua faktor yang sangat dominan yang mendorong deklarasi-deklarasi itu. Kemudian yang ketiga ya memang pembicaraan publik ya tinggal seputar tokoh-tokoh itu. Ya. Sudah tidak jauh keluar dari tokoh-tokoh itu. Kalaupun ada tokoh-tokoh baru ya mungkin seperti Pak Sandi, ada Uno yang muncul baru gitu. Tapi kalau yang lain-lain sudah tidak dibicarakan lagi. Memang lebih fokus ke beberapa tokoh yang dimaksud ini. Kemudian yang lain, saya pikir negeri ini memang butuh pemimpin yang prototipenya itu mampu melunasi janji. Kita sudah terlalu banyak dijanji sampai dulu kan ada orang sebut-sebut janji-janji Golkar misalnya ya dulu ya. Bukan mendiskreditkan Golkar, saya kader Golkar. Saya pernah jadi ketua Golkar jadi. Janji-janji seperti itu kan itu lumrah disampaikan para calon pemimpin dan sebagainya. Dan ketika mereka berkuasa, 25% dilaksanakan itu sudah bagus. Tapi Anies ini hampir 100%. Seluruh janji kampanye yang pernah disampaikan Anies dilaksanakan. Tinggal kadarnya sekarang. Ada yang 75%, ada yang 50%, ada yang 100%. Itu semua dilaksanakan. Dan kita tidak menemukan pemimpin lain seperti itu. Ya, tidak usah dicerita soal Pak Jokowi ya, yang memang sudah dikampanyekan di mana-mana. Tapi seluruh gubernur di seluruh Indonesia, seluruh bupati di seluruh Indonesia, kita tidak melihat ada yang mampu memenuhi janjinya seperti Pak Anies memenuhi janjinya di Jakarta. Dan salah satu hal yang sangat kita syukuri sebenarnya adalah ada kelompok kritis ke Pak Anies yang membuat Pak Anies itu bisa mendapatkan inspektorat yang jauh lebih kejam, jauh lebih kuat, jauh lebih keras dibanding inspektorat yang ada yang dia punya. Dan ini luar biasanya karena gratis. Gitu ya. Para buzzer itu inspektorat. Jadi buat Anies itu para buzzer-buzzer itu inspektorat. Yang tunjukkan di sini lagi kelemahannya, yang tunjukkan di sini lagi kontraktornya salah bikin, di sini masalah. Itu para buzzer. Dan itu menguntungkan Anies. Menguntungkan Anies karena Anies mau mendengar dan mau mengerjakan yang salah. Yang lain kan tidak, ya. Yang lain malah melaporkan ke polisi, malah membuat kontra wacana dengan apa yang disampaikan orang. Anies tidak membuat kontra wacana. Dia mengerjakan apa yang ditunjukkan salah sama orang. Gitu. Ini tidak bagus. Sumur resapan tidak bagus. Dia bikin yang bagus. Dia bikin rumah susun. Awalnya baru rencana sudah dikritik, ya. Jadi itu menjadi masukan luar biasa. Kita tidak menemukan pemimpin di negeri ini yang belum selesai proyek, belum selesai pekerjaan, kritik sudah luar biasa. Hanya di Jakarta itu terjadi. Dan buat kami di Milianis itu dan teman-teman yang sekarang bekerja untuk beliau, kita bukannya marah sama mereka, malah kita sangat berterima kasih karena ditunjukkan yang tidak baik. Ditunjukkan yang tidak baik, akhirnya bisa diselesaikan. Justru bagusnya karena belum selesai sudah dikasih tahu. Kalau sudah selesai, sudah dibayar kontraktornya dan sebagainya, bisa repot. Ini justru sebelumnya. Dan itu luar biasa. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, kita sangat sulit menemukan pemimpin sekarang ini dalam percaturan politik negeri ini yang kita dekat dengan jauh sama saja. Maksudnya dekat dengan jauh sama saja itu, ada orang yang kita kagum luar biasa, ketika kita tidak mengenal sosok aslinya seperti apa. Saya pernah tertipu juga. Iya. Jadi kita begitu kagum luar biasa ketika melihat ada orang, wah luar biasa, hebat luar biasa. Tapi ketika masuk kita ke lingkaran dalamnya mereka, kita kecewa. Kenapa kita kecewa? Ternyata terlalu jauh daripada yang saya pikirkan di luar sana. Anies ini sosok yang perbedaan antara orang kenal jauh dengan dekat itu sama aja.
Jadi ini yang membuat kita semakin respect ke beliau. Jadi apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau sampaikan, itu memang itulah yang dia kerjakan. Bukan sesuatu yang berbeda retorika dengan aplikasi. Makanya beliau sampaikan bahwa saya tidak layak untuk menjawab kata-kata dengan kata-kata. Tapi beliau ingin menjawab kata-kata dengan karya. Bukan dengan kata-kata juga. Karena kata-kata dengan kata-kata yang menghasilkan perdebatan dan tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang lain, sangat sulit menemukan pemimpin yang memiliki kemampuan struktur berpikir yang matang. Yang ya seperti strategi bermain bola yang memang dari A0 sampai A1 itu selesai dipikirkan. Dan itu dibangun mulai dari gagasannya, kemudian dibuat narasinya, kemudian teraktualisasi dengan baik. Itu merupakan satu kesatuan utuh. Kemudian dia sukses membangun kolaborasi. Pemimpin yang hebat menurut saya bukan pemimpin yang mampu melakukan segalanya, tapi pemimpin yang mampu menggerakkan segala potensi yang ada di sekitarnya untuk bergerak bersama dia. Makanya kalau ada tagline-tagline masa lalu, pemimpin itu adalah pelayan, pemimpin itu melayani, itu salah menurut saya. Pemimpin itu menggerakkan, bukan sekedar melayani. Kalau pelayan itu birokrat. Birokrat iya melayani. Tetapi ketika dia menjadi pemimpin, maka dia harus menggerakkan. Tidak bisa. Seperti itu sementara, Pak. Baik. Sahabat dan sobat episode membuka dari ketua umum Milenial Anies. Sedikit banyaknya telah menggambarkan seperti apa sosok seorang Pak Anies dengan segala dinamikanya dan persiapan-persiapannya. Beliau malah mengatakan bahwa Pak Anies yang paling minim persiapan, tapi kalau dilihat gerakan-gerakan relawannya sudah sangat kencang, termasuk Anies ini ya. Baik, saya langsung ke Direktur Link Indonesia, Pak Dinda Herman Sejaya. Kalau dilihat konstelasi politik nasional hingga hari ini, seperti apa kita melihat peluang-peluang Pak Anies untuk memang mampu bersaing menuju calon Capres 2024? Karena kita tahu bahwa ya beliau menjadi antitesa dari kepemimpinan saat ini dan menjadi representatif dari kaum oposisi. Nah, ini yang harus kita bedah, seperti apa keuntungan beliau berada pada posisi itu menurut Direktur Link Indonesia. Silakan nih. Oke, terima kasih Kak Kadir. Dari pertanyaan Kak Kadir ini, seperti apa peluang-peluang Pak Anies ini di lingkaran oposisi? Nah, kalau kita berbicara oposisi kan saat ini sisa dua Kak Kadir. Hanya PD, Demokrat dengan PKS. Yang kemarin oposisi PAN ini kan sudah mulai masuk di lingkaran sinyalnya masuk di lingkaran istana. Nah, kalau kita berbicara pilpres, tentu bukan secara independen, tapi kita harus mempunyai kendaraan untuk melaju menjadi calon. Nah, kalau kita berada pada posisi oposisi dengan PD dan PKS ini tidak cukup. Ini satu kakak, tidak cukup. Meskipun dengan jauh-jauh hari kan Nasdem sudah melirik. Tapi kalau saya melihat ketum Pak Surya Paloh ini tidak terlalu bagaimana ya. Dia mampu membaca peluang dan tidak serta merta gegabah mengambil tindakan kebijakan dengan tidak menguntungkan partainya Nasdem. Nah ini. Jadi kalau misalnya Pak Anies ini masih berada pada posisi oposisi, agak berat dengan dua ini, PKS dengan PD. Nah, saya mengutip tadi ini Kakak Ketum. Tadi itu dari reaksi fisika ada aksi, gerakan ada aksi. Kalau saya fisika kuantum, apa yang dipikirkan Anies ini, itu juga yang dipikirkan oleh orang lain. Itu juga yang dipikirkan oleh lawan. Sehingga Anies ini ketika melakukan atau ada terobosan-terobosan kebijakan
ya baik itu populer atau tidak populer, lawan dari Pak Anies ini cepat tanggap. Sehingga belum selesai barang-barang, sudah mampu dikritik. Di satu sisi keuntungan Pak Anies. Di sisi lain, ada gerakan-gerakan grassroots dari Buser, sehingga mampu menurunkan tahap demi tahap semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan Pak Anies. Tapi bukan itu yang saya jadi barometer dalam konteks Pak Anies ini menuju Pilpres, baik itu kerja-kerja kecil tapi besar. Tapi yang saya pikirkan adalah Pak Anies ini berada pada posisi oposisi, di mana hanya dua parpol ini tidak mampu, tidak mencukupi untuk menjadi calon. Ini. Kemudian yang kedua adalah para pesaing kompetitor Anies ini luar biasa semua. Seperti Pak Ganjar. Pak Ganjar ini dengan brand yang cukup bagus, kemudian kita tahu berada pada posisi kendaraan mana beliau saat ini. Itu juga yang memberatkan Pak Anies. Karena Pak Ganjar adalah bagian dari istana. Ini kompetitor kedua. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi pesaingnya luar biasa juga itu, saya katakan bahwa ketika Ridwan Kamil ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Hanya ini yang mampu mengimbangi. Yang dua ini ketika baik kolaborasi maupun saling menjadi kompetitor, tetap akan mengganggu Anies dalam kontestasi menuju Pilpres 2024. Mungkin seperti itu dulu, Kakak. Baik. Pembuka dari Direktur Link Indonesia memulai diskusi. Baik, kita minta tanggapan dari Ketua Umum Milianis, Pak Ramdi Rahim. Seperti apa potensi-potensi Pak Anies dalam mengamankan kendaraan politik menuju Pilpres? Persoalan oposisi dengan pemerintahan sebenarnya buat kami bukan itu posisinya. Jadi partai-partai politik ini tidak ada oposisi ansih dan tidak ada pemerintahan ansih, tidak ada. Semua basisnya kepentingan, termasuk PDI Perjuangan. Ya, PDI Perjuangan yang ada di dalam lingkaran Jokowi pun punya kepentingan sendiri. Apalagi ya seperti PKB, Golkar, Nasdem dan sebagainya. Mereka semua berpikir soal masa depan. Dan dampak elektoral adalah sesuatu yang paling seksi mereka butuhkan. Tidak ada yang lain selain itu. Hanya ada dua kan yang dibutuhkan di Pilpres. Elektoral dengan uang. Hanya ini. Dengan yang ketiga, kalaupun ikut ya kekuasaan. Ikut serta dalam kekuasaan. Beda dengan pilkada ya. Kalau pilkada ya dominan faktor uangnya lebih besar dibanding Pilpres. Tetapi kita melihat bahwa ada kebutuhan-kebutuhan partai politik terkait elektoral. Dan dari pemilu ke pemilu terlihat. Kenapa Surya Paloh begitu cepat mengambil keputusan ke Pak Jokowi, baik periode pertama maupun kedua? Karena beliau melihat bahwa Nasdem punya kepentingan besar terhadap elektoral di sana. Nasdem itu salah satu partai yang cukup aneh maksudnya. Anehnya itu seperti ini. Survei tidak pernah bagus-bagus. Kita lihat survei rata-rata saja. Tapi begitu pileg, bagus hasilnya. Artinya ada sebuah manajemen yang dikelola dengan baik oleh Partai Nasdem. Itu satu ya, Nasdem. Golkar pun tidak bisa serta-merta kemudian diklaim bahwa pasti akan masuk kekuasaan. Karena lagi-lagi kepentingan Golkar itu di pileg. Hampir setiap kontestasi apapun, kepentingan Golkar ada di pileg. Kenapa Golkar berpikir di pileg? Karena kepentingan Golkar, mau siapapun yang menang, Golkar selalu menang. Tidak pernah kalah ini Golkar gitu. Bahkan dia mengajukan calon sendiri pun, dia masih menang. Dia masih menang. Padahal Pilpres dia kalah. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini tidak bisa kita menarik garis bahwa oposisi ansi, pemerintahan nggak ada ceritanya seperti itu. Itu menurut saya. Karena posisi-posisinya pasti efek elektoral. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa kandidat yang mampu memberikan efek elektoral paling bagus buat partainya? Itu yang paling penting. Sekarang, kalau misalnya Nasdem merasa bahwa Ganjar yang paling kuat untuk bisa membuat dia memenangkan pemilu, ya mungkin dia akan ambil Ganjar.
Kalau dia merasa bahwa Ridwan Kamil akan membuat Nasdem itu memiliki suara elektoral yang bagus, dia akan ambil Ridwan Kamil. Begitu juga dengan Anies. Sekarang pertanyaannya, dengan posisi-posisi seperti itu, siapa yang paling besar efek elektoralnya ke partai politik? Di sini pertanyaannya. Dan kita sudah melihat di pemilu yang lalu, bagaimana Demokrat setelah Pak SBY selesai, dia gamang di tengah, dan akhirnya jauh ke bawah, terlempar. Kemudian PDIP mengambil kesempatan, memundurkan Ibu Mega, legowo memberikan kesempatan ke yang lain, dan efek elektoral Jokowi terasa betul di PDIP. Sekarang ke situ posisinya. Dan yakin saja, saya yakin-yakinnya. Saya tidak mau peduli dengan survei-survei yang ada, karena yang abal-abal juga banyak ya. Tetapi kalau mau menarik garis, strong voternya Anies paling besar di antara semuanya. Lawannya Anies menurut saya itu bukan orang. Lawannya Anies itu adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan, orang-orang yang kelompoknya itu dengan perasaan. Tinggal ini yang jadi lawannya Anies. Perasaan itu misalnya seperti ini. Anies kemarin pakai ke politik identitas. Saya tidak mau sama Anies karena gara-gara itu. Tapi kalau dia objektif mau melihat 5 tahun kepemimpinan Anies di Jakarta, 4 tahun lebih kepemimpinan Jakarta, dia akan berubah. Kenapa? Mana faktanya Anies menjalankan politik identitas? Selama 5 tahun. Selama 4 tahun lebih, di mana Anies menjalankan politik identitas? Ada enggak? Anies sampai bilang, tunjukkan ke saya satu saja kebijakan saya atau tindakan saya yang menunjukkan saya berpihak pada politik identitas. Tidak ada sama sekali. Jadi hanya persoalan perasaan. Bukan lagi persoalan bagaimana melihat kinerja, bagaimana mendapatkan pemimpin yang baik, dan seterusnya. Kemudian soal kepentingan-kepentingan, ada kepentingan oligarki yang besar di sana. Dan Anies selama 4 tahun menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok masyarakat kecil dan menengah. Itu jelas di Jakarta. Dan yang paling baru adalah kebijakan Anies menaikkan UMP. Ini jelas bahwa dia melawan oligarki. Jelas. Dia berpihak ke buruh dengan segala konsekuensinya dan meninggalkan kelompok oligarki pengusaha dengan segala konsekuensinya. Dan Anies menunjukkan semua itu. Dan bukan cuma sekarang Anies melakukan itu. Bagaimana dia membangun kampung akuarium, bagaimana dia mengembalikan orang-orang yang tergusur, kemudian bagaimana dia berpihak pada pejalan kaki, pengguna kendaraan umum, jauh lebih besar keberpihakannya dibanding pengguna kendaraan pribadi. Yang notabene pengguna kendaraan pribadi ini ya menengah ke atas ya, menengah ke atas. Nah, solusi-solusi selama ini yang dikembangkan pemerintah daerah atau pemerintah dimanapun, itu selalu ingin menambah ruas jalan, menambah dan sebagainya. Anies ternyata berpikir berbeda sama mereka. Gitu. Yang didorong adalah bagaimana transportasi massal, transportasi yang melibatkan masyarakat itu terkoneksi dengan baik, yang ketika orang keluar dari rumah mendapatkan kendaraan umum dan sampai di tujuan dengan aman, terkoneksi dengan baik. Dan tidak ada pemimpin daerah. Kita bisa merunut semua pemimpin daerah yang pernah ada. Ada tidak pemimpin daerah yang pernah berpikir seperti itu? Mungkin kalau saya ingat-ingat dulu ya, saya dengar ceritanya seperti Pak Tompo aja ya, yang bikin tanggul Pak Tompo yang kemudian membuat Makassar bebas dari banjir. Dulu ya, sekarang banjir lagi maksudnya. Dulu bebas dari banjir. Jadi pola-pola berpikir seperti ini yang kemudian membuat strong voter Anies itu sangat bagus, dan ini sangat seksi untuk partai politik. Di situ. Kalau persoalan oposisi non oposisi itu hanya kepentingan saja. Dan kepentingan oposisi non oposisi berakhir di tahun 2024. Bahkan bisa lebih cepat dari itu. Ya. Kalau kepentingan partai, ya partai ini kan hitungannya selalu pada pertimbangan politik ya. Tidak ada pertimbangan perasaan dan sebagainya, bukan itu. Dia ada di pertimbangan politik. Kalau 2023 sudah menguntungkan buat mereka, mereka akan meninggalkan istana. Kalau 2022 sudah harus meninggalkan istana, tidak ada masalah buat mereka. Karena masa depan partai politik jauh lebih penting daripada yang ada sekarang. Itu yang jadi pertimbangan-pertimbangan. Kemudian hal lain terkait persoalan selain persoalan elektoral itu, kemudian masuk ke pertimbangan koalisi partai. Siapa yang ternisbahkan
ternisbatkan ke partai ke calon tertentu itu penting. Meskipun misalnya PDIP dulu, Nasdem juga ikut, P3 juga ikut jadi pendukung pengusung Jokowi, tapi kemana Jokowi ternisbatkan itu berbeda. Karena Jokowi ternisbatkan ke PDIP, maka PDIP yang paling besar mendapatkan keuntungan. Sekarang, siapa partai politik yang mau ternisbatkan ke Anies Baswedan? Di situ pertanyaannya. Supaya mendapatkan efek elektoral. Dan saya yakin semua partai politik memiliki data survei yang real. Mereka bukan orang yang mau dibodoh-bodohi sama publikasi-publikasi survei di luar sana. Tidak ada partai politik yang sebodoh itu yang mau menerima berita-berita dan sebagainya, bukan itu. Yang mereka adalah memang data realnya seperti apa. Termasuk seperti misalnya bagaimana Anies agak sulit masuk ke media massa karena Anies belum mau dalam tanda kutip membayar proses itu. Itu juga mungkin berbeda dengan terbuka untuk Pak Anies. dengan kandidat-kandidat lain. Tanpa bayar. Ya. Malah bisa dibayar ya. Yang penting pakai pisang. Baik. Saya kira begitu, Pak. Baik, sahabat dan sobat episode. Pak Ketum milenial Anies telah menggambarkan sangat dalam tentang apa yang menjadi modal besar dari seorang Pak Anies Baswedan untuk bisa dipertimbangkan dan dilirik di kontestasi Pilpres 2024 dengan segala kerja-kerja yang beliau lakukan. Nah, tentu Pak Direktur Link ini siapa tahu punya juga pandangan yang berbeda atau ada beberapa hal yang bisa menjadi daya kritik atau daya masukan ya terhadap sosok seorang Pak Anies. Tentu juga terkait misalnya tadi analisis dari Pak Ketum bahwa bahasa saya menafsirkan ya, bagi Anies mendapatkan partai ini tidak susah. Itu yang saya tafsirkan dari yang disampaikan Pak Ketum. Seperti apa analisis Pak Direktur Link Indonesia? Baik, Kak Gadir. Kalau narasi yang disampaikan oleh Pak Ketum ini sudah cocok menjadi ketua milih Anies. Iya, karena narasi yang disampaikan itu merunut semua karya-karya yang telah diciptakan oleh Pak Anies. Inilah contoh seorang relawan ya. Contoh seorang ketua umum relawan ya. Pemimpinnya, para pemimpin. Jadi yang mesti ya, karena dia paham, Pak Ketum ini paham terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Anies. Cuma ada satu kekurangan. Karena yang disampaikan Pak Ketum ke publik saat ini adalah semua karya-karya hal-hal baik. Yang tidak disampaikan adalah kekurangan beliau. Sebagai penyeimbang bahwa ternyata beliau kekurangan di sektor ini. Bukan dari segi apa yang disampaikan oleh beberapa istilah inspektorat buser ini adalah memang bukan untuk menaikkan elektabilitas Pak Anies, tapi memang dia adalah musuh yang besar bagaimana menjegal Pak Anies ini agar tidak dilirik oleh parpol. Nah, kalau yang disampaikan Kakak Ketum itu bahwa partai melirik keuntungan-keuntungan apa ketika saya mengambil salah satu public figure, itu yang saya sampaikan bahwa saat ini adalah Anies tidak terlalu menguntungkan bagi beberapa parpol. Ada beberapa indikator saya kenapa saya katakan demikian adalah bahwa Pak Anies ini sulit untuk diatur. Salah satu kekurangan beliau, sulit untuk diatur. Bisa kekurangan, bisa kelebihan ya? Bisa, kalau kita pakai kacamata analisis SWOT, dan itu jernih, itu menjadi keuntungan. Yang kekurangan yang saya sampaikan itu susah diatur. Tapi pada kenyataannya bahwa kemarin waktu menjadi menteri, kemudian tidak menghabiskan masanya, karena memang dalam posisi Pak Anies sulit untuk diatur.
kemudian masuk lagi di DKI Jakarta sebagai gubernur ini banyak menimbulkan kekisruhan. Kisru artinya dari pihak Anies ini itu adalah hal-hal baik. Ada terobosan-terobosan untuk meninggalkan oligarki, di mana kepentingan-kepentingan oligarki yang harus kita penuhi. Kita tidak melihat ke bawah. Nah inilah ada sekian banyak kelompok di DKI ini yang memang tidak menyukai itu ketika misalnya kita lebih mementingkan itu kelompok middle ini. Mulai dari masyarakat paling bawah sampai di tengah. Ini yang menjadi indikator pertimbangan dari beberapa petinggi-petinggi di Jakarta sehingga Anies ini tidak disukai. Ini. Tapi dalam satu konteks ketika misalnya Pak Anies ini meramu dengan analisis SWOT dengan jernih, itu akan menjadi keuntungan bagi Anies. Kemudian dari beberapa untuk melaju Anies ke RI 1 ini banyak orang yang takut. Banyak sekali yang takut. Ketakutan beliau itu adalah Pak Anies ini ketika kita berbicara di dalam negeri ini, di Indonesia saja, mampu mengakomodir semua orang-orang yang memang seideologi dengan mereka, dengan beliau. Kemudian kelebihan Anies ini adalah ketika ke luar negeri ini, hubungan internasional yang dibangun oleh Pak Anies ini cukup luar biasa. Dan itu tidak disukai oleh orang-orang yang kepentingannya berbeda dengan Pak Anies. Itu yang menjadi indikator kenapa Anies selalu dijegal. Kenapa Anies selalu dibuatkan buser untuk menurunkan elektabilitas beliau, mencoreng nama baik beliau. Ini salah satu. Saya tidak perlu sebut beberapa petinggi parpol ini yang memang tidak menyukai itu. Itu yang menjadi kekurangan beliau. Sebenarnya kelebihan, tapi kekurangan bagi kelompok kepentingan yang tanda kutip tadi, yang berkepentingan. Kalaupun dari segi elektoralnya, misalnya setiap parpol ini selalu membaca bagaimana caranya bisa meningkatkan di saat rentang pemilu ini adalah mengambil orang-orang seperti yang disebutkan oleh Pak Keteng tadi. Kenapa dinisbahkan Jokowi ini oleh PDIP? Karena terlalu banyak keuntungan yang akan didapat. Sama halnya ketika misalnya Pak Anies juga seperti itu. Parpol menisbahkannya ke Pak Anies akan mengambil keuntungan banyak. Tapi di satu sisi yang lain, yang satu ini akan digerogoti oleh sesama kepentingan yang tidak sekepentingan dengan Pak Anies. Itu yang menjadi kekurangan Pak Anies. Sehingga Pak Anies selalu dijegal. Kemudian, saya tidak bisa nafikan secara pribadi di luar daripada saya periset. Tapi kalau kita melihat Anies, ketika dibicarakan Anies, Ganjar, Ridwan, Anies ini masih setara. Dia seiring ya. Seiring. Tidak ada yang saya katakan bahwa Ganjar dibicarakan itu Anies di bawah, Anies dibicarakan Ganjar di bawah. Tidak. Yang ketiga-tiganya ini adalah public figure, ketika dibicarakan dia seiring. Ini. Dia seiring. Punya capability, ketika dibicarakan punya karya, Pak Ganjar punya karya di Jawa Tengah, Pak Ridwan Kamil punya karya di Bandung, kemudian Jabar, Pak Anies punya karya di DKI Jakarta. Jadi saya tidak bisa menimbang bahwa ketika yang ketiga tokoh ini kita bicarakan ini ada yang di bawah, tapi dia beriringan. Sisa itu tadi hanya bagaimana pola komunikasi kemudian strategi dalam mengambil hati yang punya kepentingan besar. Mungkin seperti itu yang bisa. Baik sahabat dan sobat IPSU, makin dalam diskusi kita. Ini pertanyaan terakhir saya untuk kedua narasumber. Sebelum saya ke Pak Keteng Miliani, saya kembali lagi ke Pak Direktur LINK Indonesia, Andi Herman Sujaya. Kalau dilihat kondisi Pak Anies dan tentu beliau sebagai tokoh yang bukan berasal dari partai politik atau bukan pimpinan partai politik, bukan kader partai politik. Dari segi geopolitik juga beliau tidak menyandang tokoh Jawa asli. Tentu itu juga perlu menjadi kajian mendalam. Untuk memuluskan langkah Pak Anies, sebaiknya dia merapat dan menggandeng partai apa, dan sebaiknya dia mempertimbangkan
1, 2, 3 figur yang cocok untuk beliau persiapkan untuk menjadi partner perjuangannya yang ideal bagi dia menurut kacamata Pak Herman Sujaya. Oke. Kalau yang ideal itu adalah Anies Ridwan Kamil. Anies dari segi sara, dari segi ketokohan Jawanya, dari segi lahir Jawanya, darah Jawanya, dia kan Arab. Dia Arab Sunda, Iya, Arab Sunda. bukan dia ada Jawanya nih. Iya. Di sini juga kadang saya karena kadang Jawa ini dengan Sunda ini saya samakan karena sama-sama tinggal di Jawa. Pak Dir butuh diklarifikasi. Iya. Cocoknya Anies adalah Ridwan Kamil. Gitu ya. Karena Ridwan Kamil ini asli. Tapi dia satu kampung. Iya, tapi kan dari segi Ibunya Anies itu Jawa Barat. Iya. Ridwan Kamil juga Jawa Barat. Tapi dari tingkat pemilih ini, Jabar dengan DKI ini sangat ideal. Ideal sekali, sangat ideal. Kemudian kalau kita berbicara lagi dari tingkat pemilih ya, pemilih terbesar di Indonesia ini, Jabar DKI ini, tentu Anies ini dari sekian banyak jangkar-jangkar ke bawah ini, Anies ini sudah senusantara. Ditambah lagi dengan Jabar tentu akan banyak mengambil keuntungan. Di luar daripada misalnya Jateng ada Pak Ganjar dengan Pak Erik misalnya. Itu kan beda. Ada sisi di mana keharuman brand antara Anies dengan Ridwan Kamil ini harum sekali namanya Kak Kadir. Beda misalnya ketika Anies Erik yang menurunkan elektabilitas Anies ini adalah Eriknya. Erik ini berada dalam posisi di mana beliau adalah Menteri BUMN. Banyak kisru yang di dalam tubuhnya BUMN ini sehingga mencoreng nama menterinya. Ini yang menjadi salah satu kekurangan ketika Anies dengan Erik. Jadi saya mengambil di mana pada posisi potensi dan sangat ideal bagi saya adalah sesama tokoh muda. Anies Ridwan Kamil. Itu kan. Partainya, dua-duanya tidak punya partai. Nah, kalau kita berbicara kalau misalnya keduanya ini tidak punya partai, tentu ke depan juga ketika misalnya hasil survei mengatakan bahwa ketika pasangan calon ini, pasangan idealnya ini adalah Anies Ridwan, tentu juga pola-pola yang dipakai siapa yang akan dinisbahkan, tentu itu akan dilakukan oleh petinggi parpol. Parpol tidak mau selalu mengambil kesempatan di detik-detik terakhir katanya. Itu yang akan terjadi. Meskipun mesin besar yang dari Banteng ini PDI Perjuangan tentu agak sulit untuk merapat ke Aniesnya karena beberapa tanda kutip itu. Tapi masih ada partai lain yang dibangun sampai saat ini itu yang saya katakan tadi bahwa Nasdem pernah merapat ke Anies. Kemudian dari parpol oposisi, dari PKS dengan PD ini juga memang akrab dengan Pak Aniesnya. Tentu dari yang ketiga ini ketika misalnya melingkar mencari suaka politik, ya tentu dengan tanda kutipnya itu ada nilai plus untuk menisbahkan salah satu pasangan, ya kenapa tidak? Mungkin analisis saya seperti itu. Baik. Analisis dari Direktur Liga Indonesia menjagokan Anies Ridwan Kamil, tapi beliau tidak bisa menggambarkan partai yang tepat untuk kedua figur ini. Bukan penguasa parpol. Baik, saya kembali ke Ketum Milianis. Pertanyaan terakhir, seperti apa perencanaan lawan tim yang tentu akan menjadi dasar bagi Pak Anies, termasuk konsultan ya, bagi Pak Anies mengambil kebijakan-kebijakan politik terkait masa depannya yang menatap kontestasi Pilpres. Tentu yang pertama adalah partai, yang kedua adalah wakil, karena tidak mungkin Anies maju dalam kapasitas sebagai posisi dua. Nah, artinya pasti dia akan maju dalam kapasitas sebagai posisi satu dengan kapasitas beliau saat ini yang ketokohannya. Seperti apa Pak Ketum? Yang pertama saya mau jawab dulu tadi sebelum lanjut. Tentu saja dalam demokrasi kita tidak punya kewajiban untuk
mengambil dan merangkul semua orang. Jadi 50+1 sudah cukup lah ya. Jadi kita tidak punya kewajiban dan tidak punya keharusan untuk merangkul semuanya untuk bisa memenangkan pertarungan. Itu dari sisi pertarungan. Dari sisi kebijakan, tidak ada kebijakan yang sempurna. Mungkin memang Allah sudah takdirkan kita seperti itu. Sesempurna apapun dalam pandangan manusia, selalu ada kelemahan dari kebijakan-kebijakan itu. Dan karena ada kepentingan yang berbeda dari satu kelompok dan kelompok lain, maka ketika satu kelompok diutamakan, kelompok lain merasa terbelakangkan. Jadi ini saya kira hal yang lumrah, biasa-biasa saja. Dan Anies ini kan bukan sosok yang tidak paham data ya. Sebelum beliau jadi rektor, ya beliau peneliti, ya, sama dengan teman-teman semua. Beliau peneliti, bahkan lembaga-lembaga penelitian awal yang ada di Indonesia, ya beliau ada di situ. Nah, beliau sangat cermat membaca data, beliau sangat kuat dalam menganalisa, dan sangat cepat mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Tetapi memang sampai hari ini beliau belum sampai di sisi itu. Gitu ya. Beliau belum masuk tahap itu. Beliau masih konsentrasi menyelesaikan semua janji di Jakarta, masalah-masalah di Jakarta, beliau masih fokus ke situ. Dan itu tadi yang saya sampaikan bahwa keberpihakan beliau memang ya kelompok middle ke bawah itu memang menjadi perhatian serius beliau. Dan itu tergambar di mana-mana. Penerimaan siswa baru pun kelihatan. Jadi seperti misalnya orang ribut dulu, kenapa umur jadi pertimbangan? Oh iya, karena mereka yang tidak mampu sekolah itu kemudian tertinggal secara umur dan akhirnya mereka tidak bisa sekolah di tempat yang baik. Dan itu menjadi pertimbangan mengakomodir kelompok-kelompok menengah ke bawah. Dan hampir semua kebijakan Anies mengarah ke sana. Jadi kalau kemudian oligarki pengusaha ini tidak senang sama Anies, itu hal biasa. Artinya Anies ini sudah menghitung dengan cermat, dengan segala konsekuensi yang bisa didapatkannya, itu menjalankan kebijakan-kebijakan. Jadi kami sampai sekarang masih yakin pada posisi itu. Kemudian kalau persoalan tadi ya Anies itu susah diatur, ya memang begitulah. Ya. Karakter beliau memang sudah seperti itu. Itu tidak bisa kita ubah dan tinggal dikembalikan ke negeri ini. Mau model pemimpin macam apa kan gitu. Mau model pemimpin seperti Anies sudah tersedia, mau pemimpin seperti Ganjar sudah tersedia, mau pemimpin seperti Pak Ridwan Kamil misalnya sudah tersedia, mau seperti Bu Hopipa tersedia. Dan mereka semua punya track record yang bisa kita baca. Maksudnya, ya mereka Ganjar 10 tahun jadi gubernur, sebelumnya jadi DPR, pola kebijakan, arah kebijakannya dan sebagainya bisa kita baca. Ya terlepas dari gimmick-gimmick yang lain-lain ya, sesuai dengan arahan-arahan misalnya konsultan dan sebagainya, ya terlepas dari itu kita bisa baca semua kebijakan yang beliau buat. Itu mengarah ke oligarki, kekuasaan penguasa, pengusaha atau ke rakyat kecil. Itu sebenarnya bisa dibaca. Kemudian Anies itu kemana, Pak Ridwan Kamil kemana, itu semua bisa terbaca sesungguhnya. Ke arah mana kebijakan-kebijakan. Karena itu kan karakter sebenarnya. Tidak bisa dihilangkan. Ya kecuali bunglon ya. Pemimpin bunglon ya mungkin lain. Tapi mereka-mereka ini kan menunjukkan karakternya masing-masing. Mereka bukan pemimpin bunglon yang ketika ketemu Pak Direktur begini lagi, ketemu Pak Direktur lain lagi, ketemu sama yang lain lagi. Mereka bukan orang seperti itu. Dan yang muncul ini punya karakter masing-masing. Nah, itu saya kira sudah jadi hitungan-hitungan Pak Anies secara pribadi, terlepas dari mereka ada yang suka, tidak suka, dan sebagainya, semua sudah dihitung oleh dia. Itu sudah pasti. Kita juga yang paling baru UMP ini, kita lihat betul ya. Jadi dari sudah memutuskan, kemudian merevisi, itu betul-betul dengan hitungan yang luar biasa. Sangat cermat, dan pasti sudah diperhitungkan kontraksi yang mungkin terjadi. Ya. Apakah dari pengusaha, dari mana, dan sebagainya, itu beliau sudah hitung semua itu. Dan Anies ini mengalir. Maksudnya mengalir, beliau tidak akan menentukan saya mau di partai mana, enggak. Jadi partai mana yang mau mengusung beliau, silakan datang. Silakan datang. Saya juga belum melihat beliau melakukan pendekatan luar biasa ke partai politik belum. Kalau seperti Nasdem, beliau memang diundang ya. Beliau diundang datang. Dan Nasdem kemarin ketika pelantikan musyawarah daerah, musyawarah wilayah,
itu sambutannya Pak Surya Paloh diganti sama sambutannya Pak Anies. Itu kan aneh sebenarnya di partai politik ya. Tapi kejadian itu seperti di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan termasuk. Ya seorang yang tidak punya jabatan di partai memberikan sambutan di partai politik itu kan keanehan gitu. Ya, tapi itu kan terjadi. Kemudian kalau Pak Dir tanya apa persiapan milih Anies untuk gerakan-gerakan, sebenarnya saya tidak punya siap apa-apa gitu. Semua muncul dari bawah. Jadi misalnya kemarin kami deklarasi dari Mamuju ke Maros, kemudian ke Ambon, kemudian ke Serdang Bedagai, kemudian ke Pakpak Barat, masuk ke Lampung, ini akan masuk ke Kalimantan dan seterusnya. Itu mengalir saja. Dan mereka yang minta jadwal. Ya. Saya, Pak Dir sebentar saya kasih lihat jadwal saya sampai Desember 2022 sudah penuh. Desember 2022 sudah penuh. Bahkan saya bilang ya cukup kita sampai Desember 2023 saja deklarasi. Jangan sampai selesai Pilpres masih ada yang mau deklarasi kan. Jadi jadwal deklarasi itu mereka yang minta. Ini baru saja WA saya, bisa enggak saya deklarasi di Maluku Utara? Habis selesai di provinsi saya turun semua kabupaten kota. Ini mereka yang minta. Enggak pernah saya tolong ya bikin deklarasi sana, tidak. Mereka yang minta. Dan saya hanya memfasilitasi mereka, ya. Fasilitasi mereka. Dan saya perlu bertegas, saya tidak didanai Rp1 pun sama Pak Anies. Rp1 pun tidak ada. Saya ke Jakarta, tidak pernah dibeliin tiket, gitu ya. Nginap, saya punya rumah di Jakarta, tidak perlu nginap di hotel atau di mana. Dulu sebelum saya punya rumah, saya pernah nginap di rumah Pak Anies. Tapi kalau sekarang ya saya punya rumah sendiri di Jakarta, ya saya ke Jakarta ke rumah saya. Jadi tidak ada, ini mengalir begitu saja, tidak dipersiapkan. Tapi saya yakin sekali bahwa Anies itu punya kemampuan untuk mengumpulkan yang berserakan. Beliau punya kemampuan untuk itu. Dan semua ini beliau biarkan saja tumbuh. Beliau tumbuh. Dan ini nantinya akan dibuat sedemikian rupa, ditata dengan baik, dan kemudian itu bisa menguntungkan untuk Pilpres 2024. Beliau punya kemampuan di situ. Jadi relawan ini bergerak kemana-mana, beliau belum keluar modal kan? Sementara yang lain mungkin sudah keluar modal. Beliau belum keluar modal dalam posisi seperti sekarang itu luar biasa. Teman-teman bikin deklarasi, nggak ada, jalan aja. Ya kalau ada orang teman-teman yang mau menyumbang, kita beli baju kaos patungan dan sebagainya boleh, silakan. Tapi dari Anies sendiri nggak ada. Sampai hari ini Rp1 pun tidak ada. Dari Anies dan timnya Anies. Ya. Jadi saya pertegas itu, Anies dan timnya Anies tidak ada sama sekali. Biasa. Begitu Pak. Baik, sahabat dan sobat itu kita telah tuntas membahas persiapan dan seperti apa sepak terjang dan juga arah-arah kebijakan, arah pandangan dari Ketua Umum Anies terhadap sosok seorang Pak Anies Baswedan. Dan juga segala dinamika-dinamika yang mungkin akan dihadapi oleh Pak Anies Baswedan. Termasuk Direktur Link juga sudah memberikan kritik dan ya tentu masukan. Karena memang di EP Show ini ya ruangnya edukasi itu melahirkan dua hal. Memberikan kritik dan memberikan masukan. Dan itu sering kita lakukan dalam setiap diskusi-diskusi di EP Show. Pak Ketum, terima kasih sudah mau mengedukasi masyarakat Indonesia, tentunya memberikan pencerahan masyarakat Indonesia tentang sosok seorang Pak Anies Baswedan dan Pak Direktur yang telah bersedia memberikan tanggapan-tanggapannya yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.